Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada minggu malam hari ini tanggal 26 Februari tahun 2023. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kita senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu tadi sudah hadir dalam ibadah ya. Kita sudah dengarkan firman Tuhan, memujiakan Tuhan, dan kita tidak pernah berhenti untuk selalu datang kepada Yesus. Sebab Dia satu-satunya sobat yang setia, yang tidak pernah tinggalkan kita. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Ada satu sobatku yang setia, namanya Yesus. Karena renungan firman Tuhan malam hari ini, kita baca di dalam Mazmur 126 ayat 1-6 dengan tema orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai bersorak-sorai. Di dalam dunia ini banyak pergumulan sampai kita perlu cucuran air mata dalam setiap pergumulan kita. Mungkin dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam usaha apapun. Tapi percayalah, Yesus Kristus sobat yang sempurna, yang setia, yang tidak pernah tinggalkan kita. Menyanyi dengan iman, datang kepada Yesus dengan iman, hidup kita akan diberkati sama Tuhan. Amin. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, amin, haleluya, yang tiada, tak pernah Dia tinggalkan diriku, amin, haleluya. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku, amin, haleluya. Ada satu sobatku yang setia, amin, haleluya, tak pernah Dia tinggalkan diriku, amin, haleluya. Di waktu aku susah, haleluya, waktu ku sendirian, haleluya, Dia selalu menemani diriku, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin, haleluya. Ada satu sobatku yang sangat setia, amin, haleluya, tak pernah Dia tinggalkan diriku, amin, haleluya. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin, haleluya.
namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin, haleluya. Bapak Ibu teringat di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, Yesus sendiri pernah merasa seperti sendirian, ditinggalkan oleh Bapa di surga. Karena memang itu Yesus sebagai manusia. Waktu 2000 tahun yang lalu, murni 100% manusia. Tertulis di dalam Lukas 22 ayat 44, saya mau baca. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Coba ini sebagai manusia. Artinya kita sebagai manusia juga sama, menjadi contoh teladan Yesus. Saat kita menghadapi pergumulan, rasanya kita sendiri, belum didengar Bapa, diizinkan sama Tuhan terjadi, supaya Tuhan mau lihat kesetiaan kita seperti apa. Dan ternyata Yesus menjadi contoh teladan. Setianya Yesus, kasihnya sempurna. Kesetiaan Tuhan itu ajaib. Saya mau baca 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin. Yesus menjadi contoh teladan. Waktu sebagai manusia, Dia mengorbankan segala-galanya. Mengorbankan segala-galanya. Seperti seolah ditinggalkan oleh Bapa di surga. Karena Yesus memang eksistensi sebagai manusia, 100% manusia. Bapa di surga sebagai Allah. Inilah kebesaran Tuhan yang tidak bisa dengan pakai logika kita manusia. Duh, kok bisa terjadi? Itulah cara Tuhan yang sempurna. Supaya di dalam keadaan seperti itu, kita percaya kepada Tuhan bahwa Yesus 100% manusia dan menjadi contoh teladan buat kita. Itulah justru letak kesempurnaan dari cara Tuhan. Kalau saudara lihat hanya mencela-mencela Yesus, itu kita adalah orang yang tidak benar. Bisanya mencela saja, bukan percaya, bukan mengimani. Tapi hanya percaya Tuhan minta. Dengan percaya, Tuhan akan nyatakan kemuliaannya. Oleh karena itu mari, dalam setiap pergumulan kita, silakan kita menghadapi pergumulan seberat apapun. Tapi jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetap berseru kepada Tuhan. Kenyataannya Yesus sama. Mengalami seperti itu, tapi Yesus sebagai manusia tetap lakukan dan setia. Biarpun peluhnya seperti darah, tetesan darah, tapi itu tetap dikerjakan sama Tuhan sampai titik darah penghabisan. Saya katakan kemarin, ada kebangkitan karena ada kematian. Silakan problem seberat apapun, tapi tetap kita setia kepada Tuhan. Karena di balik semuanya itu, di dalam 2 Korintus pasal 7, ya saudara, pencobaan kalau atas izin Tuhan, itu kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, itu menghasilkan pertobatan yang membawa kepada keselamatan. Coba ini, 2 Korintus pasal 7 ayat 10 dikatakan, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan, dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia menghasilkan kematian. Itu oleh karena itu, jangan ikut gaya dunia, tapi ikut caranya Tuhan yang sempurna. Namanya Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Namanya Yesus. Amin. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Amin. Haleluya. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Haleluya. Namanya Yesus. Jangan lupa sebut namanya Yesus, juru selamat kita. Kita mau cinta Tuhan Yesus Bapakku. Amin. Haleluya. Serahkanlah semuanya. Amin. Haleluya. Percayalah padanya. Amin. Haleluya. Percaya cinta
kata Yesus taat dan setia. Amin, haleluya. Namanya Yesus. Amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin, haleluya. Nama Yesus itulah juru selamatku. Amin. Sucikan Bapa mulutku, sebentar kami membaca firman-Mu. Kuduskanlah hatiku, ampunilah semua dosa salahku, ya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Kami akui kami orang berdosa. Amin. Ku tidak bisa berbuat apa-apa di luar Engkau Bapa. Tapi ku cinta Yesus, aku percaya Yesus sangat cinta kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapakku, juru selamatku. Amin. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada minggu malam ini tanggal 26 Februari tahun 2023. Karena minggu malam adalah minggu yang terakhir. Minggu malam besok, minggu depan adalah minggu yang pertama di bulan Maret. Mari saudara, kita membangun diri kita setia sama Tuhan, cinta Yesus. Tuhan lihat loh, perjuangan Bapak Ibu sesuai dengan tema firman Tuhan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai bersorak-sorai. Setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan, termasuk saya, banyak cucuran air mata perjuangan. Saya sampaikan firman Tuhan pagi malam, secara manusia ini juga berat Bapak Ibu. Karena saya kesampaikan, saya tidak melakukan perbuatan-perbuatan lain, hal rekreasi yang lain-lain, saya tinggalkan semuanya Bapak Ibu. Demi untuk persiapan firman, ini tiap hari saya sampaikan. Pagi malam. Hanya oleh rahmat anugerah Tuhan, saya bisa lakukan, sudah berjalan 2 tahun lebih. Dan tanpa sakit, tanpa saya pernah absen, tidak pernah. Ini bukti nyata, kesaksian nyata Bapak Ibu bisa menyaksikan betapa besarnya kasih Tuhan, betapa hebatnya Tuhan Yesus. Dan saya benar, menabur dengan mencurahkan mata akan menuai bersorak-sorai. Karena apa? Bersama Yesus. Kalau orang dunia tidak bisa, percuma menabur dengan tetesan air mata. Dunia versi dunia, ya sudah, air mata tetap air mata, tidak bersorak-sorai. Tapi apa yang kita kerjakan untuk Tuhan tidak sia-sia. Dalam 1 Korintus 15:58 saya mau baca. Apa yang kita kerjakan, jerih payah kita, saya mau baca. 1 Korintus 15:58, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kelihatannya kita ada tetesan air mata sebagai hamba Tuhan di dalam pelayanan. Banyak yang kita kerjakan tulus, dengan tulus hati, bersih hati, tanpa pamrih, berjuang untuk melayani jiwa-jiwa, untuk kerajaan Allah, mencucur air mata, pengorbanan. Tapi di balik itu semuanya tidak sia-sia. Ada besar upah di surga. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, ikutlah Yesus dengan sungguh-sungguh. Apapun bayar harga, pikul salib. Dan di balik semua salib, tekun pikul salib, ada kemuliaan bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita baca kepada firman Tuhan. Kita lanjut lagi atas rahmat anugerah Tuhan di malam sebelum kita tidur. Ya, Mazmur 126. Tadi pagi Mazmur 125. Terus sampai kitab Nabi Maliaki, saudara ya. Nanti kalau selesai perjanjian lama, baru kita lanjut lagi perjanjian baru. Atas rahmat anugerah Tuhan, perjanjian baru sudah selesai. 2 tahun Bapak ya. Kita dari sejak 1 Januari 2021 sampai kemarin 4 Januari 2023. Kita sama-sama akhiri baca dari Injil Matius. Dari pasal 1 ayat 1 sampai kitab Wahyu. Dari pasal 1 sampai pasal 22 di kitab Wahyu. Bersamaan pula perjanjian lama.
Perjanjian lama sampai sekarang belum selesai, saudara. Sudah sampai di Mazmur 126 ayat 1 sampai 6 dengan tema orang yang menabur dengan mencucur air mata akan menuai bersorak-sorai. Mari kita bahas sama-sama. Kita mau baca firman Tuhan. Saya baca dari ayat 1. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan barang air kering di tanah Negeb. Ayat yang kelima, orang-orang menabur dengan mencucur air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. 6 yang terakhir, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Mazmur 126 ayat 1 sampai 6 dengan tema bagus sekali di ayat yang kelima dan 6 nih saudara. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ayat yang ke-6 merupakan satu kesatuan ini. Orang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkat-berkatnya. Amin. Menabur benih berarti ada hukum tabur, hukum tuai. Saya menabur nih, beritakan firman Tuhan. Para hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu semua menabur kebaikan. Biarpun ada bayar harga, dengan tangisan, dengan cucur air mata, dengan pengorbanan apapun. Apapun yang kita kerjakan dengan ketulusan hati yang berkaitan dengan Tuhan loh ya. Bukan dengan berkaitan diri sendiri, bukan berkaitan dengan manusia, itu percuma saudara. Duka cita yang sesuai dengan kehendak Allah, itu firman Tuhan tadi, akan mempertobatan dan membawa kepada keselamatan. Dan ternyata tidak sia-sia. Apa yang kita kerjakan para hamba-hamba Tuhan, semua anak-anak Tuhan yang menabur dengan tangisan, dengan mencucurkan air mata, dengan ada harga yang dibayar, pikul salib dengan menangis, kebangkitan terjadi karena diawali dengan kematian. Ingat Bapak Ibu, sampai saya bacakan tadi, Yesus peluhnya seperti tetesan darah saudara. Ada harga yang harus dibayar. Tapi di balik itu semua, pintu surga terbuka oleh karena pengorbanan Kristus. Oleh pengorbanan Kristus, saya menjadi hamba Tuhan. Bapak Ibu menjadi hamba Tuhan. Semua menjadi hamba-hamba Tuhan. Mari kita biarpun pikul salib, tapi melayani pekerjaan Tuhan. Karena di balik semua itu tidak sia-sia. Ada besar upah di surga. Seperti di dalam Ibrani 12 ayat 2. Biarlah mata kita tertuju kepada Yesus. Memandang kepada Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Karena seperti di ayat yang ke-1. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Dipulihkan keadaan Sion. Sion tempatnya Tuhan. Kita di pihaknya Tuhan. Kita bagikan Sion saudara. Biarpun banyak tantangan kita hadapin. Tapi kalau kita ada di dalam kebenaran Tuhan, di Bukit Sion, di pihaknya Tuhan, maka Tuhan akan pulihkan kita. Dalam nama Yesus, kita akan dipulihkan sama Tuhan. Seperti ada sebuah pujiannya. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Tuhan akan sanggup memulihkan keadaan kita. Apapun keadaan kita, Dia sanggup mengangkat kita. Yang penting, mari kita tetap ada di pihaknya Tuhan. Ada di Sion-Sion, dalam pihaknya Tuhan. Maka Tuhan akan melakukan perkara besar. Seperti ini. Ayat yang ketiga, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersukacita. Amin. Mari. Biarpun kita dengan tetesan air mata, biarpun kita lakukan kelihatannya berat, tapi kalau semua kita kerjakan demi untuk Tuhan dalam nama Yesus, pasti Tuhan akan bela kita. Tuhan akan melakukan perkara besar dalam nama Yesus. Saya percaya Tuhan akan menyertai Bapak Ibu sudah bersama saya. Hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur untuk Tuhan akan menuai kehidupan kekal buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Yesus. Ada satu sobatku yang setia, amin, haleluya. Tak pernah dia tinggalkan diriku, amin, haleluya.
susah, haleluya. Waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin, haleluya. Nama Yesus yang menyelamatkan hidupku. Amin, haleluya. Nama Yesus yang menolong hidupku. Amin, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Selamat malam. Sebelum berbangun tidur, berjaga dan berdoa, karena Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Amin.